Sofi. Baik Mbak, alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Sofi sudah datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini itu untuk membahas mengenai kesehatan kakak terkait apa yang kakak keluhkan dan juga mengenai nanti dikaitkan dengan kebiasaan makan kakak dan juga nanti akan menentukan langkah realistis untuk menangani masalah kakak seperti itu. Sebelumnya apakah kakak nyaman atau mungkin AC-nya kurang dingin? Udah sih Kak, aman-aman. Oke, terima kasih. Dan untuk data-data yang Mbak akan sebutkan nanti bersifat rahasia, jadi nanti silakan sampaikan saja dengan sejujur-jujurnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Yang pertama mungkin bisa disebutkan nih keluhan yang Mbak rasakan selama ini. Biasanya kalau sehari-hari itu saya kayak seringnya tuh pusing, kadang seringnya nggak bertenaga kayak gitu, kadang juga suka kunang-kunang kalau misalnya bangun dari tidur atau misalnya bangun dari duduk kayak gitu. Ngantukan juga Pak? Iya, kalau ngantuk kan juga ya. Mungkin sebelumnya pernah cek lab HB. Pernah. Dapat berapa Mbak? Kalau tidak salah waktu itu dapat 8. Oh 8, agak rendah ya Mbak. Selanjutnya untuk berat badan dan tinggi badan. Saya BB-nya 53, TB-nya 55. Sebelumnya tadi kan udah disebutin hasil lab Mbak, sebelumnya udah pernah cek juga nggak dan hasilnya normal atau sama aja? Untuk sebelum-sebelumnya itu kadang normal, kadang rendah juga. Kadang normal, kadang enggak. Apakah keluarga memiliki riwayat anemia gitu? Ada. Untuk riwayat penyakit lain Mbak ada atau tidak? Nggak ada. Riwayat anemia aja ya. Mbak memiliki kebiasaan minum tablet tambah darah apa Mbak? Waktu kemarin sih nyetok ya, tapi kalau sekarang udah nggak minum lagi. Kemarin-kemarinnya itu kira-kira berapa bulan? Kayaknya 2 bulan yang lalu. Untuk dulu minum tablet tambah darahnya itu berapa kali dalam seminggu atau 1 bulan? Biasanya kalau untuk sedang tidak haid itu 1 minggu sekali. Untuk sebelumnya pernah mendapatkan edukasi gizi kayak gini? Belum. Untuk pola makan sehari-hari mungkin bisa disebutkan dari pagi, siang, sore atau cemilan? Biasanya kalau pagi itu saya nggak makan ya karena sibuk langsung berangkat kuliah. Kalau misalnya siang itu saya biasanya makan sama sop sama telur aja. Terus untuk sorenya saya skip juga, dan untuk malamnya itu biasanya saya nasi sama telur aja. Jadi nasi sama telur aja ya. Mungkin ngemilnya ada? Kalau ngemil paling snack sama kadang makan martabak juga. Oke, dari hasil yang tadi Mbak sebutin, tinggi badannya kan 155 dan berat badannya 53. Itu sebenarnya kategorinya normal sih Mbak. IMT-nya itu 23,1 normal, tapi udah mendekati ke berat badan berlebih karena kalau yang normalnya itu 18,5 sampai 24,9, tapi masih normal, cuma mendekati saja. Untuk hasil HB-nya sendiri tadi kan didapatkan hasilnya 8 ya Mbak. Kalau buat seumuran Mbak itu kadar HB yang normal itu kan 12 sampai 15 gram per desiliter, jadi memang kurang. Terus untuk asupan makan tadi kan disebutkan bahwa Mbak itu skip makan pagi kan ya, dan juga makan siang dan malamnya nasi, telur, dan juga sayur sop. Dari asupan makan Mbak itu sebenarnya asupan zat besinya itu kurang. Saya juga mau tanya nih mengenai kebiasaan, mungkin Mbak minum es teh atau enggak biasanya kalau habis makan? Kalau makan enggak, tapi kalau misalnya lagi waktu tertentu aja kadang makan. Oke, tadi juga disebutin bahwa Mbak dulu sempat minum TTD kan ya, tapi sekarang udah jarang. Mungkin bisa
dijadwalin lagi, diminum lagi tablet tambah darahnya. Dan juga Mbak bisa rubah pola makannya yang tinggi zat besi dan juga tinggi vitamin C ya. Kalau tinggi zat besi contohnya kayak hati ayam, karena hati ayam dalam 100 gramnya itu mengandung kurang lebih 15 mg, sedangkan tadi kan kebutuhan Mbak itu kan 26, sebenarnya udah mencukupi setengah dari kebutuhan sehari-hari ya. Terus dan juga bisa ayam, terus telur, ikan. Dan juga kalau dari nabati itu ada dari bayam, brokoli, kacang-kacangan. Mungkin Mbak suka bening bayam. Suka. Ya, mungkin bisa sering makan bening bayam, karena bayam juga termasuk makanan yang tinggi zat besi. Terus selain tinggi zat besi juga tinggi vitamin C juga ya Mbak. Contohnya kayak stroberi, jeruk, jambu, dan pepaya. Karena kalau tadi kan kalau teh itu menghambat, tapi kalau vitamin C itu justru kebalikannya, untuk mempercepat penyerapan dari zat besi itu sendiri. Mungkin untuk lebih jelasnya ini saya punya leaflet nih Mbak mengenai anemia. Jadi anemia ini merupakan kondisi di mana tubuh seseorang itu mengalami penurunan jumlah sel darah merah di bawah normal. Tadi kan normalnya itu 12 sampai 15 kan ya. Tadi kadar HB Mbak 8. Terus penyebab dari anemia sendiri itu tadi sudah disebutin kayak kurangnya asupan zat besi dan juga kurangnya darah dan juga kekurangan vitamin. Dan juga dampak dari anemia sendiri itu menurunkan imunitas. Kan Mbak tadi juga jadi gampang lelah kan ya matanya. Nah, untuk dampak dari anemia sendiri penurunan imunitas. Tadi kan Mbak sudah disebutkan bahwa Mbak itu gampang lelah dan juga gampang ngantukan. Terus juga menurunkan konsentrasi belajar nih Mbak. Mungkin karena penurunan konsentrasi belajar dapat mengakibatkan penurunan prestasi, dan juga mungkin jadi malas nih buat beraktivitas. Ini betul ya. Untuk selanjutnya dari pencegahan dari anemia sendiri, tadi kan meningkatkan asupan zat besi kan ya, dan juga suplementasi tablet tanda darah dan juga aktivitas fisik nih. Mungkin Mbak bisa mulai saat ini bisa dibiasakan buat aktivitas fisik secara rutin, seminggu mungkin 2 kali aja. Mungkin dari hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan mengenai anemia sendiri, apakah ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada sih Mbak, karena sudah cukup jelas nih. Baik, terima kasih. Mungkin kita bakal jadwalkan lagi untuk sesi konseling berikutnya, mungkin 2 minggu dari ini ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Sedia. Oke, terima kasih. Nanti untuk minggu kedepannya juga saya berharap untuk progres dari keadaan anemia Mbak semoga lebih baik, asupannya lebih baik, dan juga kadar HB-nya semoga naik juga ya Mbak, dan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan jadi berkurang seperti itu. Mungkin cukup sekian sesi konseling dari saya. Saya berterima kasih banget Mbak mau jujur sama saya, ngobrol-ngobrol bareng kayak gini. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih juga. Sampai jumpa di